Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Hari ini beragam informasi akan kami hadirkan dari wilayah Indonesia bagian Barat bersama saya, Sitra. Inilah kabar Sumatera selengkapnya. Sebanyak 300 jamaah haji mengikuti bimbingan manasik haji yang digelar Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Deli Serdang. Bimbingan manasik haji membahas tentang kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan haji tahun 2022. Berlangsung di Aula Kementerian Agama Kantor Wilayah Kabupaten Deli Serdang pada Sabtu lalu. Ratusan jamaah calon haji Deli Serdang mengikuti bimbingan manasik haji. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada jamaah haji tentang pelaksanaan haji, baik rukun wajib maupun sunnah haji. Bimbingan manasik haji diikuti sebanyak 145 dari calon jamaah laki-laki dan 125 dari calon jamaah haji perempuan di Kabupaten Deli Serdang. Agar mereka dalam melaksanakan ibadah haji dapat sesuai dengan rukun wajib dan sunnah-sunnah haji, agar mereka hajinya menjadi mabrur dan mabrur. Dengan begitu, dengan manasik ini kita berharap mereka akan menjadi haji yang mandiri, tidak tergantung kepada pembimbing dan teman-temannya, tapi mereka bisa melaksanakan haji dengan baik. Harapan kita setelah diadakan kegiatan ini, semoga jamaah haji kita paham betul-betul tentang pelaksanaan haji dan juga paham betul tentang menjaga kesehatan dan juga paham betul tentang budaya-budaya Arab, agar mereka tidak melakukan suatu perjalanan-perjalanan yang menimbulkan resiko. Untuk itu semoga haji kita menjadi haji mabrur yang dapat melaksanakan rukun dan syarat haji. Semoga mereka itu juga sehat walafiat, terhindar dari COVID-19. Manasik haji ini berlangsung selama 2 hari. Selain pembekalan tata cara pelaksanaan ibadah haji, jamaah calon haji juga dibekalkan dengan mengenalkan budaya dan peradaban. Kita beralih ke berita selanjutnya. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda penyampaian nota pengantar kepala daerah dan peran Perda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Dalam rapat paripurna ini, Ketua DPRD apresiasi terhadap laporan keuangan Pemkot Medan yang kembali meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dengan beragendakan penyampaian nota pengantar kepala daerah terdepan Perda Kota Medan tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Medan Hashim bersama 3 Wakil Ketua DPRD yakni Ikhwan Ritonga, Tajudin Sagala, dan Bahrul Syah, serta dihadiri Wali Kota Medan Bobi Nasution dan wakilnya. Dalam rapat paripurna itu, Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan realisasi pendapatan daerah Kota Medan pada tahun 2021 mencapai 96,43% dari target yang ditetapkan, di mana pada tahun 2021 tercatat realisasi pendapatan daerah Kota Medan sebesar 50 triliun lebih, yang terdiri dari 1,9 triliun berasal dari pendapatan asli daerah atau VAT, 2,9 triliun rupiah pendapatan transport, dan 139 miliar rupiah pendapatan daerah lainnya. Sedangkan untuk realisasi belanja daerah secara kumulatif dalam paripurna, BPK terhadap laporan keuangan Pemkot Medan 1 itu mendapatkan opini WTP wajar tanpa pengecualian. Artinya sudah ada hal pengelolaan keuangan yang baik yang sesuai dengan norma-norma finansial yang berlaku. Nah, tetap presis atas pencapaian opini WTP bahwa pengecualian yang diraih oleh Pemkot Medan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2012-2018 paripurna tersebut.
akan menanami lahan yang sudah dimiliki dengan izin resmi melalui program izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan atau IUP HKM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sejak 2018 lalu. Warga malah dihadang personel BRIMOB yang bertugas menjaga perkebunan kelapa sawit yang diduga ilegal. Warga pun sempat adu mulut dengan personel BRIMOB yang meminta warga tidak menanami lahan tersebut karena kepemilikan lahan masih belum jelas. Setelah dihadang personel BRIMOB, akhirnya ratusan warga pun sempat bertahan di luar gudang kelapa sawit yang didirikan oleh pemilik usaha yang menanami lahan seluas hampir 350 hektar dengan tanaman kelapa sawit. Itu kan kawasan hutan ya, hutan produksi. Kemudian kenapa masyarakat bisa masuk dan mengelola kawasan tersebut itu dengan payung hukum P83 tahun 2016, di mana di situ ada beberapa program, salah satunya HKM. HKM itulah yang diberikan izin kepada kelompok tani mandiri yang ada di situ sekarang ini. Izin itu diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diterbitkan itu tahun 2018. Berapa luas? Total jumlah dari 5 kelompok itu kurang lebih sekitar 590-an hektar. Sementara itu, pihak pengusaha sendiri tak bisa ditemui di lokasi gudang kelapa sawit karena lokasi yang ada dan hanya ada para pekerja di lokasi itu. Warga berharap pemerintah dan kepolisian bisa menegakkan hukum seadil-adilnya agar surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bisa segera dijalankan demi menyelamatkan kawasan pesisir pantai timur dari pengerusakan alam dan habitatnya. Warga juga sudah membuat surat tertulis ke Presiden Joko Widodo terkait kasus ini dengan tembusan surat ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kapolri, Komnas HAM, Ombudsman, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolres Langkat. Dari Langkat, Sumatera Utara, Taufik Hidayat, TV One mengabarkan. Dan mengelola kawasan tersebut dengan payung hukum pada tahun 2016, di mana di situ ada beberapa program. Ya, salah satunya HKM. Itulah yang diberikan izin kepada kelompok tani mandiri yang ada di situ. Izin itu diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diterbitkan pada tahun 2018, ditambah total jumlah dari 5 kelompok itu kurang lebih sekitar 500 sampai 90-an hektar. Sementara itu pihak pengusaha sendiri tak bisa ditemui di lokasi gudang kelapa sawit karena lokasinya ada dan hanya ada para pekerja di lokasi itu. Warga berharap pemerintah dan kepolisian bisa menegakkan hukum seadil-adilnya agar surat keputusan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia bisa segera dijalankan demi penyelamatan kawasan pesisir pantai timur dan pengerusakan alam dan habitatnya. Warga sudah membuat surat tertulis kepada Presiden Joko Widodo terkait ini dengan tembusan surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Kapolri, Komnas HAM, Kapolres Metro Utara, dan Kapolres Langkat dari Langkat, Sumatera Utara. Informasi tadi sekaligus menutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Saya Citra mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.